Gaji UMR emang bisa bayar KPR dan nabung? Tonton video ini untuk tahu caranya ngatur budget dengan gaji UMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Rafinland Channel. Di video kali ini aku mau tunjukin gimana cara aku ngatur budget dengan gaji UMR. UMR untuk daerah Jakarta tahun 2025 adalah Rp5.396.761. Namun, di sini aku bulatkan jadi 5 juta aja. Dimana dalam penyusunan budget ini ada poin penting yang mesti aku sampaikan terlebih dahulu, yaitu dengan background keluarga terdiri dari suami, istri seorang IRT, plus 1 anak yang sudah sekolah, serta punya cicilan KPR subsidi. Oke, langsung saja kita bikin budgetnya. Dalam penyusunan budget plan ini, aku bagi menjadi 3 poin penting yang terdiri dari pemasukan, tabungan, dan pengeluaran. Masuk ke poin pemasukan. Aku rinci dulu sumber penghasilan dalam sebulan ini. Selain dari gaji 5 juta, aku juga ada pemasukan tambahan dari jual minyak jelantah, di mana harganya 5.000 per liter. Kebetulan jelantah yang aku kumpulin ada 7 liter. Jelantah ini sengaja aku kumpulin di botol karena tidak boleh dibuang sembarangan, apalagi dibuang di tempat cuci piring, bisa bikin salurannya mampet. Lumayan dikumpulin bisa jadi cuan. Sebelum ke poin pengeluaran, uang yang untuk ditabung aku pisahin sejak awal. Karena prinsipku, nabung kalau nunggu sisa uang di akhir bulan jatuhnya pasti nggak bisa nabung. Karena pasti ada aja alasan untuk menghabiskan uang sisa tersebut. Minimal tabungan adalah 10% dari gaji yang diperoleh. Kalau lebih malah lebih baik. Berikutnya adalah pengeluaran. Untuk poin-poin pengeluaran antara keluarga satu dan yang lain pasti ada perbedaan. Penyusunan poin pengeluaran ini aku urutkan dari biaya rutin yang wajib dibayar dan jumlahnya biasanya tetap tiap bulannya. Sebelum uang dibagi buat bayar-bayar, aku sisihkan dulu untuk bayar zakat dan sedekah. Di dalam agama Islam, besaran zakat penghasilan 2,5%. Dan 2,5% dari 5 juta adalah 125.000. Tapi di sini aku bulatkan jadi 150.000. Punya rumah merupakan kebutuhan primer bagi setiap keluarga. Biar tidak kredit macet, cicilan KPR ini wajib dibayar terlebih dahulu. Cicilannya di bawah 1 juta karena ini memang rumah subsidi. Karena sekolah di SD negeri, jadi tidak ada biaya SPP yang harus dibayar tiap bulannya. Namun untuk menunjang pendidikan, aku ikutkan les dan ngaji di luar sekolah. Penggunaan air PDAM aku biasanya habis 50.000 per bulan. Pembelian token listrik biasanya 250.000 per bulan. Alat listrik yang dipakai masih tergolong normal seperti kulkas, kipas angin, mesin cuci, lampu penerangan, dan AC yang digunakan ketika tidur malam saja. Uang saku anak per hari aku jatah 5.000 dikalikan 30 hari. Meski sekolah cuma 5 hari dalam seminggu, namun tetap saja di hari libur selalu minta uang buat beli jajan. Beli pulsa atau kuota untuk suami 50.000 dan istri 50.000. Kendaraan yang digunakan sehari-hari adalah motor. Beli bensin untuk 2 motor. Motor yang satu untuk suami berangkat kerja, dan yang satu untuk istri buat antar jemput anak sekolah. Selanjutnya untuk bayar iuran lingkungan plus sampah sebesar 30.000. Untuk menjaga sosialisasi antar tetangga, aku ikut arisan PKK sebesar 20.000. Belanja bulanan ini aku peruntukkan untuk pembelian beras, minyak goreng, deterjen, sabun, odol, sabun cuci piring, sampo, LPG, ya pokoknya untuk keperluan sehari-hari yang sifatnya tahan lama. Sedangkan untuk belanja mingguan aku peruntukkan untuk pembelian lauk dan sayur. Per minggu aku budget 250.000. Ini untuk beli bahan masakan. Dan untuk mensiasati bahan masakan apa saja yang harus dibeli, kita bisa melakukan food preparation, mulai dari membuat daftar menu sehingga bisa merencanakan belanja bahan yang sesuai dengan budget yang sudah kita buat tadi. Biaya entertain ini maksudnya adalah pengeluaran untuk hiburan seperti jajan seblak atau sekali-sekali makan di luar atau bahkan piknik tipis-tipis bareng keluarga.
Dan poin penting lainnya adalah selalu bikin pos dana cadangan atau darurat, karena kegunaannya banyak banget. Seperti ketika tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit dan harus beli obat. Atau bahkan ada undangan nikahan dari kerabat sehingga harus kondangan dan ngamplop. Ya, karena pada dasarnya, pada realitanya pasti ada hal-hal di luar kebiasaan setiap bulannya. Di bawah masih ada space, jadi aku bikin quote untuk menambah semangat dan motivasi aku. Nanti isi quote-nya adalah, sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Inilah budget yang sudah aku buat untuk gaji UMR 5 juta. Intinya, berapapun besaran gajinya, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kita harus menyesuaikan kebutuhan dan pengeluaran sesuai kemampuan. Dan jika dirasa tidak balance atau seimbang, sebaiknya segera lakukan evaluasi bersama pasangan. Dalam menentukan pos budgeting juga pasti akan ada perbedaan antara keluarga satu dan yang lainnya. Hal ini juga dipengaruhi dari latar belakang kebiasaan, daerah tempat tinggal, serta kebutuhan masing-masing keluarga yang berbeda-beda. Setelah selesai membuat budget, lalu aku simpan masing-masing pos ke dalam dompet disiplin keuangan. Gunanya agar tidak tercampur dengan pos pengeluaran yang lain. Selain itu, bisa untuk nge-trace pengeluaran yang mana aja nih yang terlewat, atau apakah sudah dibayarkan atau belum. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan diterapkan. Dan semoga bisa menjadi inspirasi dalam membuat budget. Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar. See you!